Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita berbicara tentang listrik statis bagian kapasitor. Biar lebih jelas, kita lihat dulu yang pertama, yaitu apa itu yang dimaksud dengan kapasitor. Nah, kalau kita berbicara tentang kapasitor, kapasitor ini artinya adalah alat elektronika yang dipergunakan untuk menyimpan muatan listrik. Dari segi bentuknya, ini banyak bentuknya, bisa berbentuk silinder, bisa bentuk yang lain-lain ya. Nah, manfaat kapasitor ini untuk apa? Biasanya kapasitor ini kita pergunakan, dia itu di peralatan elektronik, misalnya radio, televisi, telepon, handphone, bisa juga dipergunakan di motor atau di mobil dan lain-lain. Biasanya kalau di radio ini dipergunakan untuk pemancar penerima antena penerima daripada radio. Ya. Kalau kita lihat dari segi pembentuk daripada kapasitor, kapasitor ini terdiri atas dua buah keping yang dipisahkan pada jarak tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada keping pertama, ini ada keping kedua, terpisah pada jarak, misalkan jaraknya di antara kedua keping ini, dia itu bisa dia hanya berisi udara atau ruang hampa, bisa juga diisi bahan isolator. Ya, jadi karena terdiri dari dua keping, sehingga simbolnya kapasitor ini juga kita buat dengan dua buah garis yang sama panjang. Misalnya seperti ini ya. Nah, di sini yang sering nanti dibicarakan di dalam soal adalah kapasitas daripada sebuah kapasitor berapa. Kapasitas itu artinya apa? Kapasitas itu artinya adalah kemampuan daripada kapasitor ini menyimpan muatan. Berapa kapasitasnya? Kapasitasnya kita cari dari muatan listrik yang bisa tersimpan, kita bagi dengan beda potensial antara kedua keping. Beda potensialnya berapa? Beda potensialnya nanti adalah tergantung kepada sumber tegangan listrik. Atau bisa juga kita cari dari rumus medan listriknya yang ada di antara kedua kepingnya berapa dikali dengan jarak pisah daripada kedua keping. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang medan listriknya nih. Kalau kita berbicara tentang medan listrik di antara dua buah keping, di sini harus kita pahami hukum Gauss yang sudah kita pelajari di materi berikutnya. Kita lihat satu persatu dulu kepingnya. Jadi kalau kita lihat ini kedua kepingnya, ini terdiri dari dua keping yang nanti akan berisi muatan yang besarnya sama tetapi dia itu berbeda jenis. Satu muatannya plus, satu lagi muatannya minus. Maka di yang plus ini akan ada medan listrik yang arahnya adalah keluar daripada muatannya atau menjauhi muatannya. Kemudian karena di sini dia tadi adalah terisi muatan negatif, maka akan ada medan listrik yang arahnya adalah menuju ke muatan ini atau masuk ke muatannya. Sehingga kalau ini kita dekatkan, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kita dekatkan adalah medan listriknya di sini ada dua, di sini ada dua, di sini juga ada dua. Jadi di sebelah kirinya ada dua, di antaranya ada dua, di sebelah kanan juga ada dua. Di kiri ini kalau kita lihat ada yang arahnya itu adalah menuju ke muatan negatif, ada yang arahnya adalah menjauhi muatan positif. Berarti di sini ada yang menuju ke negatif, arahnya ke kanan, menjauhi muatan positif ini arahnya ke kiri, berarti di sini medan listriknya berlawanan arah. Di sini ada dia medan listriknya keluar dari positif ke arah kanan, kemudian menuju ke muatan negatif berarti ke arah kanan juga. Di sebelah sini ada arah medan listriknya menuju ke muatannya berarti ke arah kiri. Ada yang keluar dari muatan positif ini arahnya ke kanan. Sehingga di sini terjadi saling pelemahan daripada medan listrik, sehingga di sini medan listriknya 0, di sini 0, maka medan listrik yang ada itu hanya ada di antara kedua keping. Besarnya berapa? Nah, bisa kita turunkan dari hukum Gauss, medan listrik yang dihasilkan oleh satu keping ini di sini adalah sebesar muatan kepingnya dibagi dengan 2 kali N0 dikali A. Maka kalau ini dihasilkan sebesar itu, ini juga dihasilkan sebesar itu, maka kita jumlahkan, kita perolehlah
medan listrik di antara kedua kepingnya adalah besarnya muatan listrik yang tersimpan di satu keping kita bagi dengan E0 kali dengan luas penampang kepingnya. Jadi luas penampang itu adalah luasnya dari sini kemari. Ini yang dinamakan dengan luas penampang. Jadi luas penampangnya bukan ini, tapi luas penampangnya adalah area yang ini. Area yang menutupi medium yang ada di antara kedua kepingnya. Ya. Nah, setelah kita dapat medan listrik seperti ini, maka ini bisa kita masukkan ke rumus dari potensialnya tadi. Beda potensial antara kedua keping tadi sama dengan nilai medan listriknya dikali jarak kedua kepingnya. Maka kalau ini kita masukkan kemari, kita peroleh I kali D dibagi E0 dikali dengan A. Lalu masukkan V ini ke rumus C. Nah, C-nya tadi adalah Q per V, masukkan yang ini kemari, sehingga Q dengan Q-nya habis. Tinggallah di sini, kapasitas sebuah kapasitor adalah nilai E0 dikali dengan luas penampang kepingnya dibagi dengan jarak antara kedua keping. Tapi perlu diperhatikan, rumus ini berlaku kalau di antara kedua kepingnya hanya berisi udara atau ruang hampa. Ya, sekali lagi, ini hanya berlaku kalau di antara kedua kepingnya adalah hanya berisi udara atau ruang hampa. Gimana kalau misalkan di antara kedua keping kita berikan bahan isolator? Misalnya kita masukkan kertas, kita masukkan kapas, kita masukkan plastik, kita masukkan mika atau apapun itu yang isolator yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kalau ada dia isolatornya, maka nilai C-nya tinggal kalikan aja nilai daripada konstanta dielektrik bahannya berapa. Kalikan dengan yang ini semua, E0 kali A dibagi dengan nilai daripada D-nya. Nah, kita lihat satu-satu apa itu masing-masing. Di sini kita buat C itu adalah kapasitas kapasitornya. Satuannya adalah farad. E0 itu adalah permitivitas listrik udaranya atau ruang hampanya. Ini nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Nanti di dalam soal diketahui. A itu adalah luas penampang kepingnya. Kemudian D-nya jarak antara dua kepingnya. Kemudian K-nya tadi konstanta dielektrik daripada bahan yang kita letakkan di antara keping 1 dan keping 2. Nah, yang kemudian yang mau kita lihat adalah rangkaian kapasitor. Sama seperti yang sudah kita pelajari di resistor, kapasitor ini juga bisa kita rangkaikan. Rangkaiannya gimana? Ya sama juga, ada dua kemungkinan. Bisa rangkaiannya itu adalah rangkaian secara seri, yang kedua bisa rangkaiannya secara untuk apa kita rangkaikan? Tujuan merangkai itu adalah supaya bisa kita dapatkan kapasitas yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kadangkala kita punya kapasitor, nilainya itu nggak sesuai dengan yang kita butuhkan di dalam mempergunakan alatnya, sehingga perlu kita rangkai. Nah, ketika kita rangkaikan seri, sifat rangkaian seri adalah muatan yang tersimpan di kapasitor 1 sama dengan muatan yang tersimpan di kapasitor 2 sama dengan muatan yang tersimpan di kapasitor yang ketiga. Kalau di rangkaian resistor sebelumnya di listrik dinamis, yang sama itu arus. Arus listrik di resistor 1 sama dengan di resistor 2 sama dengan resistor 3. Kalau di kapasitor, muatannya yang sama. Jadi muatan di sini sama dengan muatan di sini, sama dengan muatan di sini, sama dengan muatan total secara keseluruhan. Bagaimana dengan nilai kapasitas penggantinya? Kalau ini mau kita cari nih. Berarti kalau kita totalkan berapa sih kapasitas penggantinya? Nah, berkebalikan dengan resistor. Kalau resistor, hambatan penggantinya dijumlah untuk yang seri. Kalau kapasitor, yang seri justru kita cari dari 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambahkan dengan 1 per C3. Terus bagaimana dengan tegangan listrik? Nah, sama seperti sebelumnya, tegangan listrik atau potensial listrik yang terjadi adalah kalau seri itu adalah kita jumlahkan potensialnya sama dengan potensial total. Jadi potensial ini terbagi-bagi
sebagian di C1, sebagian di C2, sebagian di C3. Sehingga bisa kita tulis nilai V total yang tersimpan di ketiga-tiganya itu adalah nilai daripada V1 tambah V2 tambah dengan V3. Jadi V di sini berapa, V di sini berapa, V di sini berapa. Kalau kita jumlah sama dengan nilai daripada V totalnya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau rangkaiannya paralel? Kalau rangkaiannya paralel, berarti yang sama itu adalah tegangan listrik. Maka tegangan di sini sama dengan tegangan di sini, sama dengan tegangan di sini, sama dengan tegangan dari sumber listriknya. Atau bisa kita tuliskan, misalkan di sini tegangannya adalah V, berarti V itu sama dengan V di sini, sama dengan V di sini, sama dengan V di sini. Yang terbagi adalah muatannya. Jadi muatannya yang terbagi. Muatan total yang keluar dari sini terbagi. Sebagian di sini, sebagian di sini, sebagian di sini. Lalu kapasitas penggantinya gimana? Ya kebalikan dari seri. Kalau seri 1 per, ini tinggal kita jumlahkan saja. Kapasitas penggantinya adalah C1 tambah C2 tambah C3. Sehingga kalau ditanya muatannya, maka bisa kita buat muatan total yang tersimpan atau muatan secara keseluruhan itu adalah muatan di kapasitor 1 tambah muatan di kapasitor 2 tambah muatan di kapasitor 3. Karena paralel itu tadi V-nya sama dengan sumber tegangannya, maka ini bisa kita jabarkan. Berarti Q totalnya adalah Q1, berarti C1 kali V1. V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3 tadi sama dengan V totalnya. Nah, ini juga C2 kali V total, C3 kali V total, maka bisa kita keluarkan V-nya. Jadi C1 tambah C2 tambah C3 kali V, ini tadi yang sama dengan C paralel, maka Q totalnya adalah C paralel kita kali dengan V. Nah, kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya kita bicara tentang energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor. Nah, ketika kita berbicara tentang kapasitor, di sini memungkinkan terjadi perpindahan antara muatan dari keping satu ke keping yang lain. Ketika dia itu berpindah dari keping satu ke keping lain, berarti dia membutuhkan usaha. Nah, di dalam melakukan usaha ini, berarti yang pertama yang harus ada adalah energinya dulu. Berapa sih energi yang tersimpan di sebuah kapasitor? Ini bisa kita lihat dengan cara membuat grafiknya dulu. Grafiknya apa? Antara muatan yang tersimpan di sini dengan nilai daripada beda potensial yang diberikan. Muatan yang tersimpan itu sebanding dengan potensial listriknya. Artinya apa? Muatannya semakin besar jika V-nya semakin besar. Maka kalau kita buat grafiknya, berarti itu adalah grafik linear. Karena ini grafik linear, maka kalau ditanya energinya berapa? Energinya itu sama dengan luas daripada grafiknya. Berarti kalau sama dengan luas, ini kan bentuknya adalah segitiga. Berarti kalau segitiga rumus luasnya setengah alas kali tinggi. Alasnya apa? Dari sini kemarin nilai V-nya. Dari sini kemarin nilai Q-nya. Sehingga bisa kita buat energinya adalah setengah Q kali V. Nah, kita masukkan Q tadi sama dengan C kali V. Kalau Q sama dengan C kali V, maka bisa kita buat kemari nilai W-nya sama dengan setengah C kali V kuadrat. Atau bisa kita balik, V-nya yang kita masukkan. V-nya itu berarti Q per C. Masukkan kemari Q per C. Sehingga akan kita peroleh W-nya itu sama dengan Q kuadrat dibagi 2C. Dengan catatan, di dalam mempergunakan muatan listrik satuannya kolom, potensial listrik satuannya volt, kapasitas kapasitor satuannya adalah farad. Contoh. Kita lihat misalnya di sini ada kapasitor C1, C2, dan C3. Ditanya kapasitas penggantinya berapa? Gimana cara kita menyelesaikannya? Cara kita menyelesaikannya yang pertama kita lakukan adalah coba rangkaikan dulu yang bisa tanpa ada menghalangi. Yang mana? C1 dan C2. Kenapa bukan C1 dan C3? C1 dan C3 nggak bisa kita serikan karena ada batasannya C2. Sehingga yang pertama kali kita selesaikan C1 dan C2. Ini adalah rangkaiannya paralel.
Karena ini paralel, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Maka kita peroleh kapasitas penggantinya 9. Setelah dapat ini kapasitasnya 9, lalu yang ini kita rangkaikan dengan ini. Rangkaiannya apa? Seri. Berarti kalau seri gimana caranya? 1 per T seri sama dengan 1 per T1 tambah 1 per T2. Yang kita serikan tadi adalah paralel dari sini, 9. Dengan yang C3, 4,5. Samakan penyebut menjadi sama-sama 9. Berarti kalau sama-sama 9 ini jadi 2, kita balik jadi 9 per 3. Maka C serinya 9 dibagi 3 adalah 3 mikrofarad. Nah yang kedua, ditanya berapa tegangan masing-masing. Supaya bisa gampang kita kerjakan, yang pertama perhatikan. Yang ini C3 dengan C1, C2 atau C paralel ini rangkaiannya seri. Kalau seri artinya adalah tegangan terbagi. Berarti tegangan di sini dan di sini adalah hasil pembagian dari V ini. Jadi V ini sebagian di sini, sebagian di sini. Atau dengan kata lain, V di sini kalau kita jumlahkan dengan V di sini hasilnya adalah V yang ini. Sehingga bisa kita tulis V yang ini adalah V3 ditambah dengan V paralel. Nah pertanyaannya V3 dan V paralel berapa? Lihat. Yang ini dengan yang ini rangkaiannya adalah paralel. Yang ini dengan yang ini rangkaiannya adalah seri. Kalau seri berarti muatannya sama. Sehingga bisa kita buat Q di sini sama dengan di sini. Berarti Q paralel sama dengan Q3. Kalau Q paralel sama dengan Q3, maka kita masukkan rumus Q sama dengan C kali V. Berarti C paralel kali V paralel sama dengan C3 kali V3. C paralelnya tadi 9. Masukkan 9 kali V. C3-nya tadi 4,5. Maka dari sini kalau kita sederhanakan, maka dapat V3-nya sama dengan 2 kali V paralel. Ini kita masukkan V3-nya 2 V paralel masuk ke sini. Berarti 2 V paralel tambah V paralel. Maka jadi 3 V paralel. Berarti 24 sama dengan 3 V paralel. Maka dapatlah V paralelnya sama dengan 8 volt. Kalau V paralel sama dengan 8 volt, jangan lupa untuk rangkaian paralel, berarti V di sini sama dengan V di sini sama dengan V paralelnya. Sehingga bisa kita tulis V1 sama dengan V2 sama dengan V paralelnya sama dengan 8 volt. Lalu kalau sudah dapat V paralelnya, masukkanlah V paralelnya ke sini. Maka akan kita peroleh V3-nya sama dengan 2 kali 8, 16 volt. Nah, kalau ini sudah ketemu, kita cari yang C sudah gampang. Muatan pada masing-masing. Nah, misalnya kita cari muatan pada C1. Muatan itu kan rumusnya C kali V. Berarti kalau di C1, C1 kali V1. C1-nya adalah 3, V1-nya adalah 8, maka tinggal kita masukkan. Hasilnya menjadi 8 kali 3, 24. Di yang kedua, C2-nya adalah 6, V2-nya adalah 8, berarti 6 kalikan dengan 8, 48 mikrocoulomb. Nah, yang berikutnya di C3. Di C3 berarti tinggal kita masukkan dengan cara yang sama. C3-nya 4,5, nilai V3-nya 16. Berarti kalau kita kalikan 4,5 kali 16, berarti 4 kali 16, 64. 0,5 kali 16, 8. 64 tambah 8 berarti sama dengan 72 mikrocoulomb. Baik, kalau ada yang kurang paham, silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan lanjut materi yang selanjutnya di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.